sana itu ketika dia berteriak Elio, Elio lama sabahtani, itu betul atau tidak? Benar nggak sih dia teriak seperti itu? Jika maksud saya, jika dia teriak seperti itu, kenapa itu tidak membangunkan umat non muslim itu? Mohon maaf, kenapa dia teriak begitu kalau dia Tuhan? Kemudian setelah kokoh menjadi muslim, dalam pandangan muslim itu ada atau tidak? Kalau ada, kenapa dia teriak begitu secara dalam pandangan? Belum kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi-pagi semangat ya bun ya. Masya Allah, Ramadan udah lewat, masa masih lemes juga. Alhamdulillah, mungkin saya buka dulu dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat ibu-ibu di sini kompak ya, banyak penuh nih, masya Allah. Rajin berarti ya mengaji ya. Alhamdulillah. Kalau rajin ngaji begini, selain pahalanya apa bu? Pahalanya apa kalau ngaji majelis? Pahalanya apa bu? Loh, pada nggak tahu? Masya Allah. Nah, kalau dosanya diampuni masuk mana bu? Oh, Masya Allah. Ya ya, orang Islam kalau melangkahkan kaki menuju majelis untuk mencari ilmu, dapat apa bu? Jannah bu, udah nggak usah susah ya, pahalanya jannah tuh ya. Jadi alhamdulillah, saya dan tim terima kasih banyak sudah diberi kesempatan bersilaturahmi dengan majelis taklim yang ada di sini, ibu-ibu nih yang keren nih. Ini memang janjian semua ya, berarti emang hijabnya pink semua berarti ya? Janjian ya? Oh, Masya Allah. Ada yang merah, beda-beda dikit ada, tapi ini rata-rata seragam semua, Insya Allah ya. Perkenalkan, mungkin kalau ada ibu-ibu yang belum tahu, nama saya Dondi Tan ya. Tan itu marga bu, marga ya, saya orang Cina, marga saya Tan. Marga itu bahasa Cinanya se bu, jadi saya Dondi setan gitu ya, bukan Saiton bu ya, marga Tan gitu ya. Alhamdulillah. Tadi mungkin Mas Anja sudah nyebut-nyebut apa kristologi ya. Kristologi, ada yang tahu bu kristologi? Apa itu, makanan apa ya bu ya? Bukan makanan ya bu ya. Kristologi itu adalah sebenarnya sebuah ilmu yang mempelajari tentang posisi nabi kita ya. Nabi kita, nabi siapa? Bukan. Kalau kristologi itu mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam. Nah ya, posisi emang Nabi Isa Nabi kita bukan bu? Nabi kita bukan? Nabi kita ya, Nabi Isa alaihissalam yang lahir dengan mukjizat dari perawan suci Bunda Maryam, itu juga Nabi kita. Kita mengimani juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, ilmu kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani ya. Terus ngapain perlu tahu gitu, kan kita agamanya Islam ya bunda, ngapain belajar ilmu-ilmu sebelah gitu, belajar bahas-bahas agama sebelah buat apa? Buat apa bu kira-kira bu? Penting nggak bu? Pada nggak tahu ya. Perbandingan perlu bandingin nggak bun? Buat ibu-ibu nggak harus rutin belajarnya, enggak, tapi harus ada orang yang mengetahui dan mendalami supaya apa? Supaya ibu-ibu dan keluarga, anak terutama ya,
jangan sampai mudah di apa? Murtadkan. Nah ya, jadi agama Nasrani kalau atau kita kenal dengan agama Kristen itu memang mereka agamanya mereka sebut sebagai agama kasih katanya. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar? Kalau Islam agama kasih bukan, Bu? Hah? Apa? Kalau Islam agama apa? Rahmatan lil alamin. Itu bedanya ya. Tapi kita juga bisa bilang begini, kalau mereka promosinya agama kasih, kita bukan agama kasih, tapi kita agama apa? Kasih dan sayang. Nah itu ya. Jadi kenapa kok ada yang harus belajar ilmu ini? Kenapa? Karena supaya kita tahu bagaimana akidah mereka, supaya kita bisa membentengi iman dan akidah umat Islam. Ya, saya hampir tiap hari terima tamu pun di tempat kita di studio. Yang datang ke tempat saya bukan hanya orang-orang Kristen, ya. Orang Kristen banyak datang ke tempat saya, mereka belajar kitab mereka sendiri dengan saya. Saya punya koleksi Bible, saya nggak sebutnya kitab ya Bun ya. Ini saya bawa nih. Nah ini kayak gini-gini, ini kitabnya mereka nih. Saya punya koleksinya lebih banyak daripada pendeta mereka gitu. Kenapa saya koleksi? Karena saya memang belajar, jadi saya supaya bisa bandingkan, ya. Banyak orang Kristen datang belajar, ketika mereka baca juga bingung sendiri gitu. Tapi selain orang Kristen yang datang ke tempat saya, banyak juga orang Islam yang datang ke tempat saya. Suami, istri, bawa anak yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Banyak juga Bu, ya. Orang tua Muslim pengen anaknya dapat pendidikan yang baik, mereka kirim ke luar negeri kuliah, tapi mereka kirim ke negaranya negara yang mungkin kurang tepat gitu ya. Kirimnya ke Prancis, kirim ke Australia, kirim ke Kanada, pulang-pulang banyak yang murtad. Ya, jadi hati-hati Ibu kalau ngirim anak-anak sekolah ke luar negeri, hati-hati pilih negaranya yang apa namanya, kalau bisa yang Islami, jangan kirim yang negara-negara yang liberal gitu. Jadi banyak orang-orang kirim anak sekolah ke luar negeri sana pulang sudah pada murtad gitu ya. Nah jadi tujuan kita membahas agama Kristen itu bukan untuk menjelek-jelekan, bukan. Kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain ya. Bahkan perintah di Quran, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu perintah di Quran. Tapi kalau perintah di Quran ada nggak perintah untuk berdebat? Ada nggak Bu? Berdebat dengan mereka gitu ada nggak perintahnya? Nggak ada? Ada Bu? Ada. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan kita untuk berdebat dengan mereka. Berdebat ya, tapi harus dengan cara yang baik. Nah, ya harus dengan cara yang baik. Apa namanya? Kita diperintahkan Allah SWT untuk menyeru kepada mereka. Untuk apa? Ke jalan Allah SWT. Tapi kita harus menyeru mereka dengan cara yang paling baik. Nah, saya bersama teman-teman ada di sebuah yayasan yang namanya Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Garda Mualaf Indonesia ini dibuat kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Dari 2 tahun yang lalu kami melakukan itu perang pemikiran atau perdebatan. Jadi saya ditugaskan untuk berdebat. Sebelumnya saya juga bergabung dengan yayasan yang sama, apa namanya, yang serupa, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Di yayasan ini saya juga ditugaskan untuk berdebat. Tapi berdebatnya harus dengan cara yang paling baik. Kami yang modalin, kita sewa tempat, kita bayar kamar, bayarin mereka transport dan sebagainya. Pulang juga kita amplopin. Nah, jadi kita berdebat untuk apa? Untuk berdakwah. Ketika kita berdebat, debatnya direkam, rekaman videonya juga live di YouTube, sehingga kalau ada orang Islam yang menonton, orang Islamnya iman dan akidahnya jadi tambah
kuat, ya. Tapi kalau ada orang di luar Islam yang menonton, mereka mau berpikir, mereka banyak yang menonton video-video debat kami, datang ke tempat kami, konsultasi, dan akhirnya apa? Bersyahadat masuk Islam. Itu yang kami lakukan, ya. Jadi kami memang sengaja melakukan itu, tujuannya memang untuk berdakwah. Dakwah kami itu memang menggunakan dokumen-dokumen mereka, kitab-kitab mereka sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita tidak boleh asumsi, ya. Kita harus memperlihatkan dokumen apa yang tertulis dalam kitab mereka, itu yang kita pakai untuk membantah argumen mereka, ya. Nah, sekarang saya di sini ingin memberitahu, ingin membagi ya kepada ibu-ibu, supaya ibu-ibu nanti kalau sudah pulang dari sini nih berhati-hati dalam apa? Dalam melihat agama Kristen. Berhati-hatinya bagaimana? Jangan mudah ibu lepas daripada iman Islam, ya. Iman Islam adalah nikmat yang paling tinggi, ya. Lebih tinggi daripada nikmat sehat, lebih tinggi daripada nikmat harta, lebih tinggi daripada nikmat anak soleh, ya. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling tinggi. Nah, sekarang saya bawa kitab-kitab di sini mau saya perlihatkan ke ibu-ibu nih. Bukan berarti nanti ibu-ibu harus belajar sampai mendalam, bukan. Perlu tahu aja, ya. Ibu-ibu pernah ngeliat kitab begini, Bu? Pernah ngeliat kitab begini? Pernah? Ada yang pernah? Belum, ya. Kalangan mereka itu bikin kitab-kitab begini yang tulisannya ini, tulisannya apa nih? Kitab suci Injil. Tulisannya kitab suci Injil. Kitab ini juga dibagi-bagikan ke orang Islam, ke rumah-rumah orang Islam. Buat apa? Karena di dalam sini juga diceritakan orang yang manusia yang mereka sembah sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Pernah dengar, Bu, Yesus Kristus? Pernah? Di sini namanya jadi Isa Al-Masih, ya. Kenapa mereka ganti jadi Isa Al-Masih? Karena mereka mau orang Islam supaya terima Yesus Kristus. Caranya begitu, ya. Mereka di sini sengaja bikin namanya pakai Isa Al-Masih. Nanti di sini ada kata-kata apa? Insya Allah. Ada kata-kata apa? Assalamualaikum. Tujuannya untuk mendekati orang Islam, supaya mengajak ibu orang Islam dan keluarganya masuk agama mereka, ya. Kalau di sini ada tulisan kitab suci Injil, kira-kira menurut ibu nih yang mungkin sudah sering baca Quran nih, ya, kira-kira ini kitab Injil yang dimaksud Quran atau bukan? Nggak ada yang berani jawab. Kira-kira, Bu, kalau ada tulisan kitab Injil, ini kitab Injil yang dimaksud Quran atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Perubahan. Iya, ini perjanjian baru. Ada perjanjian lama. Oh, ibu tahu perjanjian baru sih? Belajar. Oh, setan juga berarti. Masya Allah, alhamdulillah. Papa, oke, alhamdulillah. Nggak nyangka di sini ketemu setan, ya, Masya Allah, ya. Kalau ini, Bu, ada kitab tulisannya begini, Taurat dan Zabur. Ya, kita sering baca kan di Quran kan, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, betul kan? Kalau ada kitab begini, apakah ini kitab Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran? Kira-kira? Bukan. Nah, tapi ibu bukannya kan masih ragu-ragu nih, masih nebak-nebak nih, ya nggak? Iya bener gitu ya, bener nggak gitu ya? Nah, saya sekarang datang ke sini, saya mau kasih tahu ibu-ibu, ini bukan kitab Taurat, bukan kitab Zabur yang dimaksud Quran. Oke? Saya nanti bisa buktikan. Bahkan kalau mau berdebat dengan pendeta pun juga saya bisa. Ini juga bukan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kalau menurut ibu-ibu yang biasa baca Quran,
Kalau ibu baca di Quran, di kitab Taurat dan Injil, ada tertulis nama Nabi Muhammad SAW nggak? Harusnya kalau di Quran ada. Nah, siapa yang bisa buka Quran, tolong buka. Nah ya, nanti tolong dikonfirmasi. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang bisa buka tolong bukain. Quran surat Al-A'raf 157. Coba ya. Kita lihat di ayat itu. Ada nggak di dalam ayat itu tertulis bahwa Nabi Muhammad SAW namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Ada yang bisa buka? Nggak ada yang bisa buka? Saya bacain terjemahannya aja, artinya ya biar cepet ya. Artinya apa? Mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Di sini ada nggak nama Muhammad? Ada yang tahu? Saya yang sudah pernah belajar, saya sudah cari di sini, tidak ada. Tidak ada. Ya. Nanti di sini cari lagi, ada nggak nama Muhammad gitu? Yang Injil ini, ada nggak namanya? Tidak ada. Kalau di sini dan di sini tidak ada, berarti ini kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 bukan? Bukan, ya. Itu salah satu bukti bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157. Begitu maksud saya. Ya, karena di Quran surat Al-A'raf 157 tertulis nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Berarti kalau di sini tidak ada namanya, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157. Paham ya Bu ya? Di Quran lagi, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Quran surat As-Saff ayat ke-6. Di situ tertulisnya apa? Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama siapa? Ahmad. Ya, di Quran surat As-Saff ayat ke-6. Kalau yang dimaksud Injil itu ini, ada nggak nama Ahmad di sini? Saya sudah belajar, saya sudah cari, tidak ada. Ya, kalau di sini tidak ada nama Ahmad, berarti ini Injil yang dimaksud Quran As-Saff ayat ke-6 bukan? Berarti bukan. Nah ya, itu maksud saya. Ibu-ibu harus paham. Jadi kalau ibu-ibu di rumah didatangi orang, Bu, nih kita mau kasih kitab suci Injil. Ini adalah Injil yang diterima Nabi Isa atau Yesus gitu. Jangan buru-buru percaya, itu maksud saya. Ya, kalau memang mau terima aja, kumpulin, kasih ke masjid, nanti kirim ke saya, nggak apa-apa. Saya bayarin nanti nggak apa-apa. Ya, jadi ini sekali lagi, ini bukan Injil dan ini bukan Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran. Paham ya Bu ya? Tapi gini, kita juga harus adil. Ya, adilnya dalam arti apa? Di dalam kitab mereka, ya, itu juga masih ada kebenaran, masih ada, ya, kebenarannya masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Contoh misalnya, yang di sini ada ayat yang berbunyi begini, dalam bahasa Ibrani ya, Shema Israel, dengarlah hai bangsa Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Apa itu ya? Itu kalau bahasa Arabnya Bu, kita sering baca, mungkin hampir tiap hari kita baca. Dalam bahasa Arabnya apa? Qul huwallahu ahad. Itu sama artinya. Jadi kalau ada ayat yang artinya sama, berarti masih ada kebenaran nggak Bu? Masih. Saya berani bilang masih ada kebenaran, ya. Tapi di dalamnya bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Banyak. Saya bisa sebutkan satu-satu, ya. Ya. Oh, kedekatan ya? Oke. Saya pikir suaranya nggak gitu kedengaran jadi. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi saya ulang.
Kalau yang ini dan ini masih ada kebenaran, ya, tapi bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Kenapa? Kurang jelas belakang. Oh, belakang kurang jelas. Tes, jelas? Cukup jelas ya? Oke. Kebatilannya apa? Malah hilang. Baterai. Oh, baterai. Tes. Nah, Tes. Nah, udah. Kebatilannya apa? Yang di sini. Kebatilannya adalah di dalam kitab ini ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Pertentangan atau ikhtilafan, ya, kalau dalam bahasa Arab. Kalau yang di sini juga begitu, ada juga kontradiksi. Kontradiksinya berdasarkan ayat dengan ayat, kontradiksinya juga antara ayat dengan sejarah. Nah, jadi saya bisa membuktikan bahwa di dalam ini ada kontradiksi, itu saya buktikan dengan dokumen-dokumen, ya. Saya tidak mau asal ngomong, tetap harus ada buktinya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa di dalam sini ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan, makanya kita tidak boleh langsung menerima gitu, ya. Percaya bahwa inilah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Itu yang paling penting buat kita. Ibu-ibu jangan kaget, ya. Saya bukan nakut-nakutin nih. Ibu-ibu yang punya anak yang masih sekolah, bisa SD, SMP, SMA, pulang-pulang bisa ada yang bawa begini, Bu. Nggak percaya, Bu, ya. Saya sering dimintain tolong sama orang tua, anaknya sekolah di sekolah Islam, pulang-pulang bisa bawa begini. Dari mana? Dikasih. Begitu mereka keluar sekolah, itu ada aja yang mencoba memberikan ini kepada anak-anak orang Islam. Belum lagi nanti ada yang sekolah di sekolah Islam, pulang-pulang bisa bawa rosario. Ada tahu rosario, Bu? Seperti tasbih gitu, ya. Kalau kita kenal tasbih di Katolik ada istilah rosario. Itu pun dibagi-bagi. Macam-macam, nanti ada brosur, ada pamflet, ada majalah, ada bacaan-bacaan yang isinya agama mereka. Itu juga dibagi-bagikan, ya. Belum lagi nanti ada kaos dan sebagainya. Kalau yang buat ibu-ibu biasanya di kampung-kampung, mereka biasanya bagi apa? Bagi sembako. Kalau dibagi sembako mau terima nggak, Bu? Boleh terima nggak, Bu? Hah? Terima aja, Bu. Kalau sembako terima, asal halal ya isinya, ya. Terima. Tapi kalau udah buku, majalah, pamflet, segala macam, brosur, itu tolak. Apalagi sampai bagi-bagi begini, gitu. Kalau mau bagi, terima aja kalau sembako. Tapi kalau yang beginian, tolak. Kenapa? Karena dengan memberi ini, nanti ujung-ujungnya mereka akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk agama mereka. Di sini ada nggak ya kayak gitu, kegiatan begitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti ibu-ibu tinggal lebih rajin lagi mengikuti pengajian yang ada di masjid ini. Itu penting, ya. Itu penting. Nanti sewaktu-waktu kita juga belajar lagi yang seperti ini. Nah, tujuan ini adalah untuk apa? Untuk membentengi iman dan akidah umat Islam. Itu yang kami lakukan di yayasan kami. Kami juga menerima orang-orang yang datang untuk berkonsultasi. Kemudian banyak juga yang bersahadat di tempat kami. Bahkan kalau mereka masuk Islam terus mereka diusir sama keluarganya, kami menyediakan tempat untuk menampung mereka, ya. Yang laki-laki, mau yang masih muda, mau yang sudah tua, masuk Islam, kalau belum sunat, wajib sunat. Nanti ada yang nanya, sunatnya pakai apa? Pakai kampak. Nggak sakit kok, tenang. Itu kami lakukan semua untuk apa? Untuk membantu orang-orang masuk Islam, ya. Di tempat kami itu kira-kira 2 tahun belakangan ini sudah hampir 700 orang masuk Islam di tempat kami. Kami melakukan pembinaan untuk mereka dengan cara apa? Untuk kajian rutin kita undang mereka datang ke tempat kami atau ke masjid, tetapi setiap seminggu 2 hari, ya. Seminggu 2 hari kami kirim guru-guru privat ke rumah mereka. Kalau yang masuk Islam perempuan, kita kirim guru privat perempuan. Yang laki-laki, kita kirim guru privat laki-laki.
Untuk apa? Belajar Islam, belajar sholat, belajar baca Quran. Jadi target kami adalah sampai mereka bisa baca Quran. Itu target kami. Kami juga menyalurkan zakat buat mereka. Yang perlu modal usaha kita bantu dengan modal usaha. Itu yang kita lakukan, ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, kita sekarang harus tahu isi kitab mereka, ya. Isi kitab mereka tuh kira-kira seperti apa. Di kita di Islam kita tahu bahwa Allah SWT itu Maha Esa, ya. Tadi saya bilang masih ada kebenaran di sini. Di kitab ini mereka juga mengatakan Tuhannya Esa. Tapi, nah, ya, kalau tadi Ibu bisa bilang perjanjian baru, ada juga perjanjian lama. Nah, kalau yang orang Kristen pegang itu yang seperti ini. Ya, ini adalah gabungan dari dua kitab ini dijadikan satu menjadi seperti ini. Ya. Tapi yang di dalam perjanjian baru atau yang di sini tadi, ini ada dua tokoh yang utama. Tokohnya siapa? Yang pertama disebut Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus atau kita orang Islam mengenal sebagai siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi selain ada Yesus Kristus, di dalam kitab ini juga ada tokoh yang lain, yaitu siapa? Paulus. Pernah dengar Bu Paulus? Tahu Paulus? Bukan debt collector sebelah, bukan ya. Paulus itu adalah yang di sini yang dianggap sebagai orang yang malah mendirikan agama Kristen, bukan Yesus, ya. Yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Ajarannya Paulus di sini mengakunya apa? Mengakunya menerima wahyu dari Yesus. Mengaku menerima wahyu dari Yesus. Tapi ajaran Yesus yang diceritakan di sini ketika masih hidup di bumi dengan ajaran yang dianggap ajaran Yesus yang diterima oleh Paulus, itu ajarannya berbeda. Ketika Yesusnya di sini masih ngajar di bumi, diutus hanya untuk bangsa Israel, Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, tapi bukan untuk bangsa Israel, untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Yang disebut Yesus ketika hidup di bumi di sini ngajarinnya ngikutin hukum Taurat, ya. Di dalam hukum Taurat termasuk nggak boleh makan babi, sama dengan kita, ya. Jadi syariatnya itu memang syariat-syariat yang diturunkan Allah SWT, tetapi di dalam Islam kita sudah mengikuti syariat yang disempurnakan. Syariatnya mereka mirip-mirip dengan kita. Kalau kita lihat, mereka juga ada sholat, sholatnya juga sujud, mereka juga ada wudhu, mereka juga ada puasa, mereka juga ada sunat, mereka juga tidak boleh makan babi. Nanti bahkan malah lebih ketat malah kalau menurut Islam, ya. Ikan yang nggak boleh dimakan itu adalah ikan yang tidak bersih. Ikan yang boleh dimakan yang bersisik dan bersirip. Kalau tidak bersisik dan bersirip malah nggak boleh dimakan, ya. Itu mungkin jenis-jenis yang mungkin malah lebih ketat daripada Islam. Tapi yang penting syariat-syariat yang sudah diturunkan kepada Bani Israel itu sudah disempurnakan dalam Islam. Nah, yang disebut Yesus di sini diceritakan ketika hidup mengikuti hukum Taurat. Tapi ketika sudah diangkat, Paulus yang mengajarkan sesuatu yang dia ngakunya terima dari Yesus, itu di situ dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya orang Kristen sebagian besar makan babi, ya. Ada sebagian kecil yang tidak makan babi, tapi sebagian besar makan babi. Kenapa? Karena mereka mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan untuk mereka. Jadi ada perbedaan nih. Kemudian kalau Yesus mengajarkan di sini mengajarkan kalau mau masuk surga itu hanya dengan cara bertobat, kalau yang Paulus ngajarinya gimana? Harus ngaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati baru selamat. Beda nggak?
ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Walaupun Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus, tapi kalau ajarannya beda dengan cerita Yesus ketika masih hidup di bumi, berarti itu pertanyaannya apa? Yesusnya lupa ngajarin waktu di bumi, atau Yesusnya beda dengan yang memberi wahyu kepada Paulus? Itu ya yang menjadi poin. Jadi kita juga harus tahu bahwa di dalam kitab mereka itu terdapat kontradiksi yang sangat besar. Belum lagi kalau kita cerita di Perjanjian Lama, ya yang ini, di sini ada yang disebut dengan juga hukum keselamatan. Caranya bagaimana masuk surga? Juga sama dengan ajaran Yesus, hanya perlu bertobat. Kalau di sini yang disebut Tuhan yang Maha Esa, mereka sebut dengan Elohim ya. Mereka menyebutnya bahwa Elohim itu melarang orang Israel mempersembahkan atau mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa-dewa. Tidak boleh mempersembahkan anak manusia, ya. Dan disebut bahwa Elohim itu tidak pernah memerintahkan, dan kalau ada yang mempersembahkan anaknya itu merupakan kekejian ya di mata Elohim itu. Tapi orang Kristen mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tulisannya Allah nih ya, saya sebutnya bukan Allah nih karena di sini tulisan Allahnya nggak pakai tasdid nih. Jadi mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang khusus datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Berarti kalau di Perjanjian Lama Tuhan tidak berkenan dengan manusia mengorbankan anaknya sendiri, tapi di Perjanjian Baru diajarkan Tuhan itu sendiri malah yang mengorbankan anaknya untuk menebus dosa manusia. Sama atau beda? Beda. Kalau beda berarti ini Tuhannya sama atau beda kalau begitu? Kalau ajarannya beda. Ya, itu yang saya maksud tadi, adanya kontradiksi. Makanya kita perlu mengetahui ini bukan untuk menjelek-jelekan, tapi kita tahu bahwa di dalam kitab mereka ini, pertama ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Yang kedua, di sini masih ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Kontradiksi. Yang kedua, ayatnya ada yang tidak asli. Kok bisa begitu? Katanya kitab suci, tapi kok ada ayat tidak asli? Loh, saya nggak salah ngomong, buktinya ada di sini. Ya, mau tahu nggak Bu ayat yang tidak asli apa Bu? Mau tahu? Biar ibu-ibu tahu nih ya, supaya ibu-ibu nanti kalau ditunjukin kitab ini sudah tahu. Oh, di sini ada ayat yang tidak asli. Tahu dari mana? Saya pernah lihat di siapa? Ngelihat di kitab yang dipegang sama Kododitan. Ya, saya tunjukin di sini. Minta tolong Anjas bacain. Nah, ini saya punya kitab lebih tebal dari yang lain. Ini saya pindahin sini ya. Saya punya kitab lebih tebal dari yang lain. Ini juga kitabnya mereka, ya. Di sini memang disebutnya kitab suci, disebutnya kitab suci. Tapi di dalamnya ini ada catatan-catatan kaki terhadap ayat-ayat itu. Saya tutup dulu. Ini apa nih, Mas Anjas? Kitab suci? Kitab suci Katolik. Katolik. Di sini ada tulisan apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Berarti bisa nggak beli ini? Nggak bisa. Ini kitab khusus untuk calon pastor gitu. Tolong baca ini dengan pengantar dan apa nih? Pak Haji. Oh, Pak Haji mau baca? Boleh, silakan Pak Haji. Kitab suci Katolik Nah, dengan pengantar dan catatan lengkap. nah tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pimpinan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, tidak untuk diperdagangkan. ya.
Ini kitab untuk calon pastor, Abah. Ini calon pastor ya. Ini bisa nggak ditunjukin di situ ya? Nah, tolong bacain. Kebaca Bu. Tujuh sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 8. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ya itu kalimat itu, ayat itu adalah ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Pernah tahu Bu Trinitas? Tritunggal. Tahu Bu? Tritunggal tahu? Mereka disebut itu apa? Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ya. Ini menurut mereka ini bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Jadi Bapa itu Tuhan, Firman atau Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu juga Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Paham nggak Bu? Paham? Pusing? Untung nggak paham ya. Ibu, saya berserang ya, usia saya 76 tahun baru kali ini ya. Terima kasih Ustaz dan Tunggu sebentar Abah, belum selesai ya. Jadi saya jelasin dulu ke ibu-ibu nih. Yang dimaksud dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus buat orang Kristen tiga-tiganya adalah Tuhan. Tapi orang Kristen bilangnya Tuhannya bukan tiga tapi satu. Itu yang sama mereka disebut dengan Tritunggal atau Trinitas. Kita hormatin ya, kita hormatin mereka mau menyembah apapun silakan ya. Tapi jangan ngajak-ngajak gitu. Maksud saya gitu ya. Sekarang ayat ini ternyata ada catatan kakinya di bawah nih. Yang di bawah nih, Pak Haji mau baca boleh silakan. Yang ini dari sini bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah tidak apa nih naskah Yunani yang paling tua dan tidak tolong Bu dengerin Bu tidak pula dalam terjemahan Kurang jelas. kuno ya. Mohon maaf karena tulisannya kecil. Jadi baru kali ini saya lihat jadi tidak dalam mana nih dari Vulgata bagian ini kurang kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, Abah. Tolong diulang. Karenanya apa tadi? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tidak asli kata lainnya apa Pak Haji? Tidak asli kata lainnya apa? Tidak asli kata lainnya apa Bu? Palsu. Yang ngomong ini ya, bukan saya ya. Ini ada kitab mereka sendiri yang menjelaskan ada ayat yang Trinitas tadi ternyata pasti tidak asli. Ya, jadi saya nggak mau asumsi. Saya kalau ngomong harus ada buktinya gitu. Makanya kalau saya debat saya bawa ini. Pernah saya berdebat dengan pendeta senior. Sambil debat, saya belum buka nih, tapi pendeta itu saya tahu ilmunya tinggi. Ketika debat, saya pegang ini, saya tanya pendetanya, Pak Pendeta, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Saya tanya begitu. Kata pendetanya apa? Bukan katanya. Jujur pendetanya, bilang bukan firman Tuhan. Terus saya tanya lagi, kalau begitu kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci bukan Pak?
Saya gituin. Dia bilang apa? Bukan katanya. Jadi pendeta ngaku bahwa di dalam kitab dia ada ayat yang bukan firman Tuhan. Pendetanya juga ngaku bahwa kitab ini bukan kitab suci. Cukup nggak Bu? Oh, udah cukup buat saya. Yang nonton tepuk tangan. Ya, jadi saya berdebat dengan bukti, ada dokumennya, ada dokumen yang ada tulisannya, ada ayat yang tidak asli, dan itu bukan cuma satu Bu, banyak di sini tulisan begitu, banyak. Ya, kalau cuma satu, oke lah. Ini banyak yang begitu. Nah, saya tanya, kalau begitu, ini kitab suci atau bukan? Dia mengaku bukan katanya gitu. Ya sudah, cukup buat saya. Ya, yang penting dengan pengakuan seperti itu kita tetap menghormati. Ya, kita harus tetap menghormati. Mereka mau beragama apapun, asal diakui di Indonesia, kita harus hormati. Tapi maksud saya jangan ngajak-ngajak orang lain masuk agama dia, gitu. Karena apa? Karena di Indonesia ada yang namanya aturan pemerintah, namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, nomor 1 tahun 1979. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu tidak boleh. Cara-caranya disebutin, door to door, nggak boleh. Bagi-bagi sembako, tujuan akhirnya untuk mengajak orang itu masuk agama orang lain. Kasih majalah, kasih pamflet, kasih brosur dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Ya, jadi ada aturannya. Tapi kalau mengajak orang yang belum punya agama boleh nggak? Boleh. Kita juga punya dai di pedalaman-pedalaman mengajak orang-orang yang belum beragama untuk masuk agama Islam. Tapi untuk orang-orang yang belum beragama, kalau yang sudah beragama tidak boleh diajak-ajak. Itu maksud saya. Tapi kalau dari kalangan Kristen, masih ada nggak yang ngajak-ngajak orang yang sudah beragama? Masih banyak. Itu masalahnya ya. Nah, jadi ini tujuannya kita membandingkan seperti ini bukan untuk menghina, bukan untuk menjelekkan. Asal kita bisa baca, cukup buat kita. Paham ya gitu kira-kira Ibu ya? Tujuan kita tuh begitu ya. Jadi kita di sini ngaji ini bukan untuk menjelekkan agama orang, bukan. Kita hanya belajar sejarah dan isi daripada kitab mereka. Kalau di dalam kitab ini ada ayat-ayat yang kontradiksi kayak tadi, yang satu bilang hukum Taurat tidak batal, yang satu bilang hukum Taurat batal, nah, terus yang mana yang benar gitu ya. Tapi kalau saya biasanya nanya pendeta bukan mana yang benar, mana yang salah gitu. Mereka harus ngaku, karena ketika saya tanya itu firman Tuhan bukan, berani jawab bukan. Udah cukup buat saya gitu ya. Nah, jadi selanjutnya tes baterainya habis. Nah, baterainya habis. Jadi selanjutnya yang kami harapkan dari kajian-kajian seperti ini adalah ibu-ibu bisa menjaga iman dan akidah anak-anak ibu. Ya, bisa menjaga iman dan akidah keluarga ibu, bisa menjaga iman dan akidah teman-teman ibu, kerabat ibu, supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan. Itu tujuan akhirnya ya kita ya. Kita juga semuanya harus berdoa supaya kita apa namanya? Husnul khotimah. Betul kan? Kalau husnul khotimah itu cita-citanya apa ya? Kita nggak muluk-muluk ya. Kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi di dalam Quran supaya kita apa? Mati dalam keadaan muslim. Cukup gitu ya. Nah, jadi kita juga mudah-mudahan kita semua ini dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi apa? Keesaan Allah SWT. Itu saja ya. Kita nggak usah muluk-muluk, yang penting kita pegang iman kita sebagai muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada kehendak Allah SWT. Kalau berserah diri itu artinya apa Bu? Artinya apa? Berserah diri, pasrah.
Selain pasrah apa? Patuh, taat, tunduk kepada apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala apa? Kehendaknya Allah apa? Untuk kita. Salat, zakat, puasa, itu kehendak pencipta kita. Kalau kita mau berpasrah, kita mau patuh, kita mau taat, imbalannya apa, Bu? Jannah ya. Ibu catat nanti kalau ibu-ibu nih ya, misalnya ada yang turun imannya, segera baca Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Artinya, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya kita diberi rahmat. Dan segeralah mencari ampunan. Mencari ampunan artinya apa, Bu? Bertaubat. Ya, bertaubat itu mencari ampunan. Dan mendapatkan apa kalau bertobat? Langsung mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan bagi orang-orang apa? Kalau surga yang seluas langit dan bumi, untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu yang apa? Orang-orang yang berinfak di kala lapang dan orang yang berinfak di kala sempit. Kalau di kala sempit maksudnya lagi apa, Bu? Lagi bokeh ya, Bu ya? Lagi bokeh juga diperintahkan berinfak. Coba, itu yang artinya orang bertakwa. Orang bertakwa juga orang yang bisa menahan amarahnya ya, dan juga orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Ibu-ibu bisa, Bu, maafin saudaranya, Bu ya? Insya Allah. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Itu orang yang dicintai Allah SWT ya. Dan orang-orang yang melakukan kekejian atau zolim terhadap dirinya sendiri, zolim terhadap dirinya sendiri itu termasuk apa, Bu? Termasuk apa? Menyekutukan Allah SWT ya. Menyekutukan Allah itu termasuk zolim kepada diri sendiri. Kalau orang-orang yang seperti itu segera minta ampun kepada Allah ya, itu hadiahnya apa? Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jelas ya, Bu ya, ayatnya ya. Jadi di Islam kita hanya perlu apa? Beriman, bertobat, beramal soleh. Insya Allah kita semuanya sudah disediakan tempat yang baik. Nah, jangan sampai kita tergelincir dengan Islam kita. Ibu-ibu beruntung lahir di keluarga Islam. Dari kecil belajar baca Quran. Orang-orang seperti saya, Bu ya, kenal Islamnya udah umur berapa, udah tua baru kenal Islam. Tapi Allah Maha Adil. Kalau ada orang-orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, dosa-dosanya semua diampuni. Pahalanya, tapi kebaikannya tetap menjadi pahala. Itu ya bukti daripada Maha Adilnya Allah SWT. Makanya ketika saya setelah mensadatkan orang, saya kasih tahu begitu, banyak yang nangis, Bu. Banyak yang nangis. Mereka terharu ya dengan Maha Adilnya Allah. Dosa-dosa mereka seumur hidup mereka sudah menyembah manusia. Nah kan mereka menyembah manusia nih kalau orang-orang Kristen ya, menyembah Yesus. Yesus kan manusia. Dosa-dosanya mereka selama menyembah manusia semuanya diampuni. Semuanya dianggap nol. Ya, seperti kertas yang kosong. Tapi kebaikannya tetap dicatat. Nah, makanya kalau ada orang yang baru bersahadat, saya minta saya juga nggak mau rugi gitu ya. Kamu dosanya udah nol nih, kamu harus doain saya. Kalau orang nggak punya dosa kan doanya insya Allah cepat dikabulin kan. Saya juga minta tolong doain semua umat Islam supaya kita semuanya apa? Istiqomah dan husnul khotimah. Gitu ya. Sampai jam berapa saya, Jas? Sampai jam berapa? Cukup? Cukup ya? Baik. Nanti mungkin dari Anjas juga ada mau di ini lagi ya sama Ibu ya.
Baik, dari saya mungkin segitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ceramah yang pendek ini bisa membawa manfaat buat kita semua ya. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Kalau begitu mudah-mudahan kita semuanya istiqomah semua ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi tanya jawab nggak? Boleh? Berapa benar? Terima kasih. Berapa orang? Ada ibu semuanya yang bisa dibagi-bagi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega dari Cidahu. Ya maaf. Gini Ustadz mau bertanya. Ini kan Ustadz itu mualaf yang emang udah belajar gitu antara perbandingan agama Islam dan agama lain. Maksudnya aku kadang suka kagum gitu sama mualaf-mualaf itu yang yakin dengan agama Islam. Saya sendiri yang lahir dari Islam kayaknya masih bukan tidak yakin. Yakinnya tuh kalau perkara-perkara wajib. Jadi yakinnya tuh ke Allah aja gitu. Jadi maksudnya tuh apa yang mendasari Ustadz itu yakin untuk bilang bahwa Islam itu benar. Karena di lingkungan masyarakat ini ya tidak dibungkiri ya bahwa masih meyakini agama-agama yang lain, masih bilang bahwa Islam itu paling benar dan mengakui agama-agama yang lain. Cara mengakuinya kan kayak bertoleransi kebablasan gitu. Jadi maksudnya apa sih yang biar kita juga yakin gitu. Kan kalau Ustadz kan belajar, kalau kita tuh kayak mengikuti alur lingkungan gitu. Terus gini Ustadz, pengen bertanya juga, ini terkait saya punya cerita. Saya itu punya teman agamanya Nasrani, terus dia mualaf baru-baru ini. Saya juga baru hijrah, jadi saya juga belum ngerti bener-bener Islam. Jadi gini, jadi teman saya itu dinasehati oleh tantenya, katanya kenapa kamu masuk Islam, katanya gitu. Masuk Islam itu kejam katanya, karena banyak perkara-perkara yang sebentar-sebentar dosa, sebentar-bentar neraka gitu. Terus kan kalau di Kristen itu kan agama kasih, jadi ketika masuk ke ketika meninggalnya itu pasti masuk surga gitu. Baik, saya udah paham maksudnya ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab nih, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dulu ketika saya mau masuk Islam, nggak langsung masuk Islam. Saya belajar dulu ya. Bahkan saya dulu membuang waktu 5 tahun untuk apa? Untuk mengamati orang-orang Islamnya. Dulu saya nggak langsung belajar isi ajaran Islamnya. Dulu saya belajar tapi mengamati orang-orang Islamnya. Ketika 5 tahun saya mengamati orang-orang Islam, saya waktu itu nggak masuk Islam. Tapi ketika saya mengamati ajarannya, agamanya selama 2 tahun dan agama-agama yang lain, akhirnya saya pilih Islam. Ya, ada beberapa alasan. Contoh begini, kalau agama Kristen itu dari kata apa? Kristus. Kristus itu dari kata apa? Gelar Yesus. Makanya Yesus Kristus namanya. Ya. Kristus dari bahasa Inggris apa? Christ. Bahasa Yunaninya apa? Christos. Bahasa Ibraninya apa? Mesias. Bahasa Aramaiknya apa? Mesiho. Bahasa Arabnya ada yang tahu nggak? Bahasa Arabnya Kristus. Ada yang tahu? Al-Masih. Oh,
Ya. Jadi Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Jadi kalau Kristen itu berarti apa? Gelar daripada Yesus. Ya, karena dari kata Kristus. Terus agama Yahudi, pernah dengar agama Yahudi? Kata Yahudi itu berasal dari kata apa? Yehuda. Yehuda itu siapa? Anak keempat daripada Nabi Yakub. Nah ya, kita juga mengenal Nabi Yakub alaihissalam punya anak laki-laki 12. Betul kan? 12 anak laki-laki daripada Nabi Yakub ini yang disebut dengan Bani Israel. Jadi agama Yahudi berasal dari kata Yehuda, nama anak Nabi. Ya. Agama yang lain apa? Agama Hindu misalnya. Agama Hindu asalnya dari kata apa? Dari tempat agama itu berasal, di India sana, lembah Hindi. Kalau Buddha itu apa artinya? Gelar daripada orang yang namanya Siddhartha Gautama. Nah, ya, gelar orangnya. Kalau Konghucu ada yang tahu? Konghucu artinya apa? Nama nabi daripada agama itu. Jadi nama agamanya adalah nama nabinya gitu. Nah, kalau Islam artinya apa? Islam artinya apa, Bu? Hah? Kok pada nggak tahu juga? Agama sendiri nggak tahu artinya, gimana dong? Artinya Islam apa, Bu? Selamat. Apalagi? Apalagi? Damai. Apalagi? Udah, itu aja. Berserah diri. Berserah diri. Nah, berserah diri ini yang ketika saya tahu arti Islam itu berserah diri, saya langsung mikir, oh jangan-jangan ini nih agama yang benar nih. Tapi nggak sampai di situ, ya. Saya juga pelajarin terus. Ketika saya dulu belajar kitab saya sendiri, saya kan juga harus belajar kitabnya yang lain, ya dong. Karena dasar daripada sebuah agama itu apa kalau bukan kitabnya. Nah, ketika saya belajar Qur'annya, baru saya nggak bisa nolak bahwa Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang sudah sejalan dengan sains zaman sekarang. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan. Contoh, di Quran disebutkan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah pula yang meluaskannya. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-47. Ilmuwan, profesor, mungkin kira-kira 100 tahun yang lalu ya, ada profesor namanya Profesor Edwin Hubble. Nama dia tuh dipakai untuk teleskop raksasa, bisa mengamati bintang-bintang gitu. Profesor itu berani ngomong bahwa alam semesta kita tuh bertambah besar karena galaksi-galaksi yang dia lihat, yang dia amati itu makin lama makin jauh. Belum lagi nanti fisikawan yang lain, ada nama Stephen Hawking juga begitu ngomongnya. Belum lagi nanti masalah embriologi, profesor sampai berani ngomong Quran tidak mungkin karangan Muhammad gitu katanya. Yang ngomong profesor, orang Kristen profesornya. Dia sampai datang ke Arab Saudi, bikin konferensi pers, dia bilang, saya bikin buku tentang janin manusia, embriologi, itu saya harus pakai mikroskop. Tahu mikroskop ya Mbak ya? Harus pakai mikroskop. Itu Nabi Muhammad pakai mikroskop apa gitu. Kok bisa di Quran disebutkan, dijelaskan proses manusia dari mulai janin. Kok bisa, dari mana dia tahu bahwa janin usia sekian minggu itu bentuk dan sifatnya yang menempel di rahim ibunya itu disebut sebagai seperti apa? Seperti lintah. Profesor ini juga nulis bentuk janin itu sekian minggu, bentuk dan sifatnya seperti lintah, menempel di dinding rahim ibunya, menyerap makanan dari ibunya gitu. Itu Nabi Muhammad SAW tahu dari mana gitu. Ya. Dan banyak yang lain. Belum lagi nanti yang besi diturunkan, belum lagi nanti yang di laut ada 2 laut yang tidak bisa bersatu dan sebagainya. Saya ketika mempelajari itu, saya juga berpikir nggak mungkin ini karangan seorang manusia di abad ke-7 gitu, nggak mungkin. Karena ilmu pengetahuannya belum berkembang gitu.
Ilmu pengetahuan baru berkembang di abad pertengahan 1500-an. Itu pun menyempurnakan ilmu-ilmu dari ilmuwan Islam. Itu pun ilmuwan Islam juga menemukan juga berdasarkan Quran. Jadi Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di dalam Islam, ketika saya membaca hadis-hadis, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji wada itu haji perpisahan, beliau berkhutbah. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang terbaik dari mereka yang apa? Yang bertakwa. Saya sangat terkesan dengan ajaran itu, ya. Artinya apa kalau begitu? Berarti Islam nggak kenal rasis, gitu namanya. Paham ya? Rasis itu apa? Membeda-bedakan kan ras orang kan. Tapi kalau di agama mereka, di agama Kristen, Tuhannya kan dianggap Yesus. Yesus orang apa? Orang Israel atau orang Yahudi. Berarti kalau Tuhan jadi manusia, dia harus ngambil ras tertentu kan? Kalau kita orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab, orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab, tapi yang paling baik adalah yang bertakwa. Karena saya orang sipit, berarti saya bisa mikir. Berarti saya juga bisa lebih baik daripada orang Arab kalau saya lebih bertakwa dari orang Arab. Betul nggak? Itu maksudnya. Orang Sunda tidak lebih baik daripada orang Jawa. Begitu juga sebaliknya. Yang paling baik dari kita apa? Yang paling bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala di Quran juga menyatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan satu bumi ini satu umat atau satu agama, bisa nggak? Mudah kan? Tapi kenapa enggak? Nah, itu kita supaya belajar, supaya kita berdakwah. Hal-hal seperti itu yang membuat saya yakin bahwa Islam ini agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya mau nanya ibu-ibu nih. Buat ibu-ibu sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Yang paling benar, angkat tangan. Yang paling benar, angkat tangan. Yang paling benar, alhamdulillah sedikit. Yang benar, angkat tangan. Alhamdulillah lumayan banyak. Yang nggak angkat tangan ini agamanya apa? Lagi malas kok katanya, pegel tangannya gitu. Kalau ini mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya, yang mengatakan Islam yang paling benar, baca lagi Bu, Quran surat Ali Imran ayat ke-19. Nah, kalau ada ayat inna dina indallahil Islam, berarti buat kita orang Islam, agama yang lain benar apa salah? Hah? Ada yang benar? Buat kita orang Islam, kalau ada ayat inna dina indallahil Islam, berarti agama yang lain buat kita salah atau benar? Takut ya Bu ya ngomong salah ya Bu ya? Gini Bu, saya kasih tahu ya. Gini Bu, saya kasih tahu nih. Kita sebagai orang Islam, karena kita berpegang kepada Quran, kita punya hak untuk mengatakan bahwa agama kita yang benar, yang lain salah. Punya hak. Dilindungin nggak sama undang-undang? Dilindungin. Agama yang lain, agama lain punya hak yang sama nggak dengan kita? Punya. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah juga mereka punya hak yang sama dengan kita. Tapi kita tidak harus bermusuhan dengan mereka. Itu maksudnya, Ibu ya. Justru kalau kita mengaku sebagai umat beragama yang baik, kita justru harus berlomba-lomba apa? Fastabikul. Itu maksudnya. Tapi agama masing-masing. Kita berhak mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Tapi kita harus saling menghormati. Kita harus saling menyayangi, kita harus saling menghargai, dan terakhir apa? Bertoleransi. Tapi, nah saya pesan nih, toleransinya yang boleh toleransi itu dalam hal apa gitu? Ya, yang boleh toleransi hal apa?
hal ibadah. Ibadah boleh toleransi, kita harus bertoleransi. Mereka kalau punya tempat ibadah, perizinannya lengkap, kita nggak boleh ganggu. Nggak boleh ganggu, kalau ada izinnya ya. Kita nggak boleh ganggu ibadah mereka. Tapi kalau mereka datang-datang ke tempat kita, bawa-bawa brosur, ngajak-ngajak kita masuk agama mereka, melanggar aturan, nah itu kita nggak boleh. Kita boleh tolak. Gitu ya, Mbak ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi masalah orang yang mualaf, yang bilang Islam agama kejam, banyak aturan gitu ya. Mbak pernah sekolah kan pasti kan? Di sekolah pasti pernah menghadapi ujian kan? Ya kan? Kalau sebelum ujian Mbak dikasih contekan atau kisi-kisi lah, nggak usah contekan lah, kisi-kisi lah. Kira-kira nanti mau ditanya ini masalah ini gitu. Dikasih kisi-kisi. Kalau Mbak dikasih kisi-kisi, kemungkinan lulusnya besar apa kecil? Besar. Islam juga kurang lebih begitu, Mbak. Kita di dunia lagi ujian bukan? Bukan ujian lagi ya, penjara Ibu ya. Penjara bukan Bu? Kita seperti lagi di penjara kan? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Seperti itu rasanya. Seperti kita sedang menghadapi ujian. Dengan aturan Islam, aturannya nih, sholat, zakat, puasa, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Itu kisi-kisi bukan buat kita. Supaya apa? Kira-kira gitu. Dengan banyaknya aturan, justru itu buat kita adalah kisi-kisi supaya kita lulus ujian. Itu maksudnya. Kalau nggak punya kisi-kisi, kita nggak tahu caranya masuk surga. Gimana? Itu maksudnya, ya. Jangan bilang kejam kalau dia belum belajar. Orang bilang Islam agama teroris, itu udah dari dulu udah begitu, ya. Mereka memang ingin memfitnah dan menghancurkan Islam gitu. Justru, nah gini, di Quran juga Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Ya kan? Kalau tak kenal maka ta'aruf, Bu. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf artinya apa? Mengenal. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup? Jas? Ada lagi? Boleh, silakan. Singkat saja Kokoh, karena berkaitan dengan waktu kegiatan Kokoh juga. Semoga tidak ada yang nimpukin saya. Dalam bab penyaliban Kokoh, dalam pandangan non-muslim dulu ketika Kokoh masih di sana, itu ketika dia berteriak Elio, Elio lama sabahtani, itu betul atau tidak? Benar nggak sih dia teriak seperti itu? Jika maksud saya, jika dia teriak seperti itu, kenapa itu tidak membangunkan umat non muslim itu? Mohon maaf, kenapa dia teriak begitu kalau dia Tuhan? Kemudian setelah Kokoh menjadi muslim, dalam pandangan muslim itu ada atau tidak? Kalau ada, kenapa dia teriak begitu? Secara dalam pandangan Islam itu kan bukan Yesus, mohon maaf. Itu aja barangkali singkat, mohon maaf bagi yang lain. Ini saya harap pertanyaan terakhir karena Kokoh juga takutnya sudah lapar. Terima kasih. Baik, gini. Jadi di dalam kitab mereka tentang penyaliban itu memang diceritakan Yesus Kristus disalib. Ketika di atas salib dicatat dalam 4 kitab, ya, dalam 4 kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diceritakan Yesus mengucapkan 7 kalimat yang berbeda. Ya, ada Eli Eli lama sabahtani, ada Eloi Eloi lama sabahtani, itu beda dialek. Yang satu Ibrani, yang satu Aramaik. Ada yang bilang sudah selesai, ada yang bilang kuserahkan nyawaku, ada yang bilang ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui. 7 kalimat yang berbeda. Nah gini, mengenai khusus yang Eli Eli lama sabahtani, itu sebenarnya secara akademis itu mengutip daripada Mazmur pasal 22. Di Mazmur pasal 22 diceritakan Daud, Raja Daud
lagi galau. Galaunya kenapa? Karena dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya sendiri melawan, penasehat pribadinya juga mengkhianati. Jadi di Mazmur pasal 22, Daud sedang galau. Tulisannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Bahasa Ibraninya, Eli, Eli, lama, bukan Sabahtani, Azaftani. Nah, itu hanya beda dialek lah ya. Artinya kurang lebih sama. Yang di Matius, yang Eli, Eli, lama, Sabahtani, itu ditengarai mengutip Mazmur 22. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Supaya menggambarkan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Gitu maksudnya. Oke. Kalau ditanya, apakah benar itu penggenapan dari kitab Mazmur? Total di Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu total hampir 1000 ayat ngutip dari Perjanjian Lama. Ngutipnya banyak sekali, ya. Dan ketika mengutip ayat dari Perjanjian Lama, hampir semuanya yang di Perjanjian Baru itu mengutip satu ayat tapi nggak bawa konteks. Tahu konteks ya Bu ya? Konteks itu artinya ayat itu lagi ngomongin apa gitu. Itu konteksnya nggak dibawa. Yang diambil hanya ayatnya, dipakai sebagai klaim bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus dari Perjanjian Lama. Itu banyak yang begitu ayat-ayatnya. Saya sudah punya bahan komplit untuk berdebat, tapi sampai sekarang belum ada pendeta yang mau debat sama saya. Jadi itu adalah hanya dianggap penggenapan dari Mazmur pasal 22, ya Bu ya. Kalau di Quran bagaimana di Islam? Nabi Isa alaihissalam disalib nggak? Enggak. Di Quran surat An-Nisa ayat 157 dikatakan apa? Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubiha lahum. Tapi orang yang diserupakan, dia tidak dibunuh, tidak disalib, tapi orang yang diserupakan. Nanti ada orang nanya, siapa yang diserupakan? Namanya, ada yang nanya namanya siapa gitu. Saya bilang mau ngapain tahu namanya? Orang gak ditulis namanya kita juga gak usah cari tahu. Buat apa? Kalau kita baca tafsir, tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang disalib diserupakan itu Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Tafsirnya Ibnu Abbas itu muridnya Nabi Isa yang paling setia atau yang paling muda. Tapi kalau di Quran tidak ditulis namanya, buat kita penting nggak Bu? Hah? Buat apa Bu tahu namanya? Biar bisa membedakan. Penting nggak kalau tidak ditulis namanya buat kita? Nggak penting Bu, yang penting Nabi Isa diselamatkan, gitu kan? Kalau ada orang nanya, bilang, oh kalau itu tidak ada nama yang diserupakan, berarti Quran tidak lengkap, gitu katanya. Saya tanya, di kitab kamu Yesus diceritakan disalib, ya. Bersama dua penjahat, ya. Siapa nama dua penjahat itu? Nggak ditulis juga. Berarti apa? Jadi kalau kita nggak tahu isi kitab mereka, kita dituduh begitu, kita susah jawabnya. Ya, tapi kalau kita tahu, Qur'annya tahu, kitabnya mereka tahu, jawabnya gampang, balik ini juga gampang. Ya, jadi itu memang pentingnya Bu, pentingnya ilmu perbandingan seperti itu, supaya jangan juga kita mudah dimurtadkan. Karena zaman sekarang nih, mohon maaf ya Bu ya, daerah Sukabumi juga nih memang salah satu target juga. Sekarang orang Islam bisa dimurtadkan dengan cara apa? Dengan ayat Quran. Kok bisa? Tafsirnya dipelintir-pelintir, artinya dipelintir-pelintir. Orang Islam dikasih ayat Quran, artinya begini, dipelintir, terus ditanya, nggak bisa jawab, murtad. Ada yang begitu. Mau coba Bu? Oh enggak ya? Kalau enggak nanti Ibu nggak pernah tahu dong ayatnya apa aja yang dipakai. Nah, nanti insya Allah kalau misalnya saya diundang lagi, nanti kita belajar ayat Quran mana yang sering dipakai untuk alat memurtadkan orang Islam. Ya, gitu ya Bu ya. Mudah.